Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya, teman-teman. Berarti udah ngerjain apa namanya post test ya? Kita lihat soal post testnya. Post test. Oke, ini. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan melarutkan ke dalam air. Berarti kalau penyangga asam, buffer asam berarti kan ya. Nah, buffer asam itu berarti peluangnya adalah asam lemah dengan basa kuat atau asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi ya. Basa konjugasi atau dengan garam. Ya. Nah, berarti yang A salah ya. Asam kuat salah, asam lemah betul. Salah, basa lemah salah. Berarti jawabannya yang C. Sampai sini ada masalah? Oke, aman ya. Soal nomor 2. Campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga kecuali. Berarti yang bukan ya, yang bukan penyangga berarti. Nah, yang pertama ini bukan penyangga. Kenapa? Karena ini adalah basa kuat sama asam kuat. NaOH adalah basa kuat. HCl adalah asam kuat. Nah, ini bukan. Ya, ini betul. Kenapa? Ini garam sama basa lemah. Ya. Garam sama basa lemah. Betul. Ini juga asam lemah dengan garamnya. Atau basa konjugasi. Ini asam lemah dengan basa kuat. Ya, ini garam dengan asam lemah. Gitu ya. Berarti yang nomor 2 jawabannya yang A. Aman ya? Ya, ini mudah. Oke. Soal nomor 3 ini sama kayak tadi ya. Yang mana yang penyangga? Berarti cari yang bedanya nggak jauh. Jadi sama persis malah. Q sama R ya. Ya. Yang ketiga Q sama R. Sama Q. Oke. Ya. Nah, nomor 4. Kak. Ya. Kak. Ya. Kenapa? Kak. Iya, kenapa? Halo. Kak, yang tadi. Adek. Yang tadi kayaknya bukan B deh, Kak. Yang tadi? Oh, iya. Benar. Sebenarnya B, dia typo. Ini harusnya 7,9. Karena kalau ini salah, ini juga salah. Ini jauh kan? Ini juga jauh kan? Ini juga jauh. Nah, tinggal Q doang yang benar. Enggak ada, ini nggak jauh ya, Kayaknya Peki benar, ya? Kak. Betul. Betul. Peki. Nggak tahu ininya jauh. Ya, 2,9, 3,1 ya. Yang nomor 3 jawabannya A. Betul. Nomor 4
Berikut ini merupakan senyawa atau ion yang dapat bersifat penyangga, ya. Yang pertama adalah bisa ya, NH3 dengan NH4+, ini basa lemah dengan asam konjugasi, ya. Lalu ini juga bisa, ini bisa, ini semua bisa ini. Ya. Oh, yang dia minta cairan ekstrasel. Oh, kalau di ekstrasel itu siapa? Karbonat. 2. Penyangga di dalam tubuh itu ada 2. Ada intrasel dan ada ekstrasel. Nah, intrasel itu fosfat H2PO4- sama HPO4 2-. Ya, ekstrasel itu karbonat H2CO3 sama HCO3-. Oke. Nomor 5, jawaban kamu apa? Suatu HA memiliki pKa 3,2, berarti Ka-nya itu nanti 10 pangkat min 3,2 ya. Penambahan X mol NaA, ini NaA berarti ini garam, ke dalam 500 mili HA 0,2 molar, pH-nya 3,5. Jumlah mol NaA-nya berapa? Oh, berarti kalau pH-nya 3,5, maka H plus-nya adalah 10 pangkat min 3,5. Gak enak banget ya? Oke. Ini saya rubah aja ya. Ini nggak enak nih, ngebaginya susah. Kalau 10 PKA-nya 3,2, ini saya geser dulu di sini ya. PKA sama dengan 3,2 itu berarti 3 ditambah log 0,2 itu log berapa ya? Log 2 ya. Ya, kalau enggak nih benar-benar kalkulator, kalau enggak itu. Anggap aja log 2 ya. 3 plus log 2 atau 3 min log setengah. Nanti Ka-nya dapat setengah kali 10 min 3 atau 5 kali 10 min 4. Ya. Nah, lalu pH-nya 3,5, H plusnya adalah 10 pangkat min 3,5. Kalau ini saya aturin, ini kan sama aja 3 ditambah log 3. Ya, log 3 itu 0,5. Berarti sama dengan 3 min log sepertiga atau sepertiga kali 10 pangkat min 3. Nah, baru masuk dari sini. H plus sama dengan Ka, mol asam per mol garam ya. Mol garam. H plusnya adalah sepertiga kali 10 pangkat min 3 sama dengan Ka-nya 5 kali 10 min 4. Mol asamnya adalah 500 dikali 0,2. Nanti dapatnya 100 milimol. Ya. Dibagi dengan mol garamnya itu adalah X. Ya, nanti ini kecoret, ini sisa 10, gitu kan? Lalu ini kecoret, berarti nanti X-nya dapat 150 milimol atau akan setara dengan 0,15 ya. Ya, bagi 1000 ya, 0,15 mol. Cari aja yang dekat 0,15 C. Kenapa? Karena ini nggak bulat log 2 harusnya. Karena log 2 itu 0,3. Harusnya jadi 3,3. Tapi kan dia cuma 3,2 ya. Makanya cari yang mendekati ke arah situ. Oke. Nomor 6.
Suatu larutan penyangga yang terdiri dari campuran CH3COH 0,01 molar dan CH3CONA 0,1 molar mempunyai pH 6. Berarti kalau pH-nya 6, maka H plusnya adalah 10 pangkat min 6. Gitu ya. Perbandingan volume. Berarti H plus sama dengan Ka mol asam dibagi dengan mol garam ya. Kali dengan valensi basa. Nah, Ka-nya adalah 10 min 5, pH H plusnya adalah 10 min 6, mol asamnya itu adalah 0,01 dikali Va per 0,1 dikali dengan Vg. Gitu ya. Nah, berarti kan nanti ini coret, nanti sini dapat 10 ya. Nanti coret, ini bisa kecoret, nanti coret, ini kecoret. Berarti 1:1. Ada yang bingung? Boleh? Kalau ada yang mau ditanya? Aman? Aman. Soal nomor 7. Untuk membuat larutan penyangga yang pH-nya 4, berarti dia mau pH-nya 4. pH-nya 4. Ke dalam 100 ml CH3COH 0,5 molar, yang Ka-nya 10 min 5, harus ditambahkan CH3CONA 0,5 molar sebanyak berapa? Oh, berarti cuma dicari volumenya, gitu ya. Nah, berarti kalau pH-nya 4, maka H plusnya adalah 10 pangkat min 4. Ya, tinggal kita masukin kan, H plus itu apa? Ka mol asam bagi dengan mol garam kali dengan valensi basa. Ka-nya berapa? 10 min 5. Mol asamnya berapa? Kaliin. 100 dikali 0,5. 50 milimol. Mol garamnya berapa? Cari gitu ya. 0,5 dikali volume garam. Ya. Kali I-nya 1 ya. Karena NaNaOH basa bervalensi 1. Ya. pH-nya adalah 4. Berarti H plusnya 10 min 4. Ya. Berarti ini bisa saya coret dong. Coret, coret, ini jadi 10. Coret, ini jadi 5. Gitu ya. Coret, ini jadi 10. Ya. Maka volume garamnya itu sama dengan 10 mili. Jawabannya yang C. Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada? Kita lanjut. Nomor 8. Oh, ini sama kayak tadi. Jawaban kamu apa? Yang membentuk penyangga berarti harus ada sisa yang lemah ya. Nah, sisa yang lemah itu berarti 50, 50, 0,2, 0,1. Oke, jawabannya A, sisa yang lemah. Ya. Karena yang B itu 50, 0,2, 100. Ini habis dua-duanya. Ya, karena volume NaOH 2 kali volume CH3COH. Jadi kalau dikaliin sama aja habis. Ini juga sama, habis. Ini HCl-nya yang sisa, salah. Gitu ya. Ini yang sisa HCl. Berarti jawabannya yang A. Nah, nomor 9.
Bila 0,15 ini tinggal dimasukin ya. Berarti H plus sama dengan Ka, ya kan dia bilang asam asetatnya 0,15 mol, Ka-nya 2 kali 10 min 5 dicampur dengan 0,10 mol NaOH. Berarti kan Ka mol asam kurang mol basa dikali valensi dibagi mol basa dikali dengan valensi. Gitu ya. Ka-nya adalah 2 kali 10 min 5, mol asamnya adalah 0,15 dikurang 0,10 dibagi 0,10 dikali 1. Gitu ya. Nanti kan ini dapatnya adalah 0,05 kali 2 jadi 0,10, dapatnya 10 min 5. Maka pH-nya nanti dapat 5. Yang B. Ya. Yang nomor 10, untuk membuat 120 ml larutan penyangga dengan pH 5, berarti nanti H plusnya adalah 10 min 5 ya. Maka diperlukan larutan NaOH 0,1 molar dan CH3COH 0,1 molar ya. Dengan volume NaOH dan volume CH3COH masing-masing berapa? Berarti tinggal masuk aja ya. H plus sama dengan Ka ya. Berarti mol asam kurang mol basa kali valensi dibagi dengan mol basa kali dengan valensi. Gitu ya. Nanti masuk 10 min 5 sama dengan 10 min 5 dikali mol asam, berarti 0,1 Va dikurang 0,1 Vb dibagi dengan 0,1 Vb. Ya, valensinya 1 kecoret. Ini kecoret, berarti pindah kan? 0,1 Vb sama dengan 0,1 Va min 0,1 Vb. Berarti kalau saya pindahin 0,2 Vb sama dengan 0,1 Va. Yang dia mau basa per asam kan? Berarti Vb per Va itu sama dengan 0,1 per 0,2 atau 1/2. Ya. Berarti Vb per Va adalah 1/2. Nah, berarti kalau gitu Vb sama dengan totalnya ya, setengah dari Va, atau saya pakaiin aja Vb sama dengan 1/3 dikali 120 ya. 1/3 dikali 120 nanti dapatnya dalam 40. Va nanti 2/3 dikali 120 dapatnya 8. Berarti basa asam basa 40/80. Jawabannya E. Aman ya? Oke. Kalau aman, ya, kita masukin soal yang tadi. Nah, tadi kita udah nyampe 15 ya. Lanjutin. Sekarang yang nomor 16, kira-kira jawabannya berapa? Dapat nomor 16? Ada yang udah dapat? Aska, nomor 16 dapat Kak? Ersya, nomor 16 dapat? Belum, Kak. Belum? Esther? Belum, Kak. Kak, itu harus pakai masa jenisnya ya, Kak? Oh iya, buat nyari molnya. Draw itu dipakai untuk mendapatkan gramnya si piridin. Kan piridin masih dalam volume ya, 25 mili. Nanti kamu kali rho-nya, dapat gram piridin, nanti dapat mol piridinnya. Yang lain ada yang udah dapat?
Oke, ada yang dapat jawabannya? Esther, dapat Esther? Masih belum, Kak. Caroline, Belum, Kak. susah di mana? Kan kita cari dulu. Kan ini kalau saya cari mol piridinnya ya, kan dia bilang piridinnya itu adalah oh, ada yang jawab nih. C bukan Kak? C. C ya. Oke, kata Zulfa C. Kita coba. Kan piridinnya dia bilang 25 mili ya. Nah, kita cari dulu gram piridinnya. Gitu ya. Berarti gram piridin itu adalah 25 dikali ya mili dikali rho-nya 0,948, artinya 948 kali 10 pangkat min 3 gram per mili. Nah, nanti milinya kecoret. 25 itu adalah 100 per 4 kan? 100 per 4 kali 948 kali 10 min 3. Nah, nanti ini dibagi dapatnya adalah sekitar 237 ya. Ini coret, ini min 1. Nanti dapatnya adalah 237 kali 10 min 1 gram. Nah, kalau gram piridin dapat, kita bisa dapat mol piridin kan? Molnya berarti gram primer. Ya. 237 kali 10 min 1 per mr-nya piridin. C5H5N. Berarti 60 ditambah 5 ditambah 14. 79. 9 kali berapa yang belakangnya 7? Kali 3. Berarti dapatnya nanti 0,3 mol. Nah, ini piridin. Nah, lalu kita bisa dapat molnya si garam. Nah, molnya si garam sama gram primer. Berarti 27,72 bagi dengan mr-nya. Tadi kan 79 ya. 79 ditambah 36,5. 79 tambah 30, 109. Tambah 6, 115,5. Segitu. Berapa ya? 27, 115 seperempat ya? Enggak? Seperempat ya? Anggaplah seperempat mol gitu ya. Nah, berarti kalau kita udah dapat, kita tinggal masuk nih, ya. Berarti kan ini piridin basa lemah. OH- sama dengan Kb, mol sisa basa dibagi dengan mol garam kali dengan valensi asam. Nah, masukin Kb-nya adalah Kb-nya mana nih Kb-nya? Oh nih, 1,6 kali 10 min 9. 1,6 kali 10 min 9 dikali mol basanya adalah 0,3 ya, dibagi dengan ini seperempat berarti 0,25 ya. Ya. Valensinya 1. Ya. Berarti ini gini aja udah. Coret, komanya hilang gitu ya. 3/25 kan susah. 3/24 aja. Nanti kan dapat 8. Nah, 8 sama 16 dapat 2. Nanti dapatnya adalah 2 kali 10 min 9. Nah, pOH-nya nanti dapat 9 min log 2. pH-nya nanti dapat 5 plus log 2. Oh, 5,3 jawaban. Karena log 2 itu 0,3. Oh, nggak dikasih sama dia. Log 2 itu 0,3. Kalau kamu bingung, kamu pakaiin logaritmanya. Log 2 itu kan didapat dari log 10 dibagi log 5 kan. Nah, di logaritma itu kalau dia dibagi sama dengan dikurang kan. Ya, log 10 dikurang log 5. Log 10 kan 1. Ya. Nah, 5 ditambah 1 nanti dapatnya adalah 6. Min log 5. Berarti 6 dikurang 0,7 dapatnya 5,3. Ini juga boleh. Atau kamu apal kayak log 2 0,3, log 3 0,5, sisanya nggak apa-apa. Karena poinnya ada di log 2 dan di log 3. Ya. Sampai sini?
Aman, teman-teman? Aman. Aman ya? Kita lanjut. Soal berikutnya. Nomor 19. Kira-kira jawabannya apa? Oh, ini ada yang nggak perlu nih. Ini berulang doang. Nah, 19 jawabannya apa kira-kira? Kak. Ya, dapat? D bukan. D bukan. Dapat dari mana? Tapi sebenarnya bingung sih Kak saya. Yang Bingung. Bingung kenapa? CH3-2-nya itu maksudnya garam ya Kak? CH3 CH3. 2 kali NH2OH. Iya. Basah, kan ada OH. Oh, kalau misalnya saya dapatnya kalau enggak 9 plus log 2, kalau enggak saya bingung sih ini masih yang 5 apa 5 per 10 apa 10 per 5? Oh, 9 plus log 2 atau enggak? 9 min log 2. 9 plus log 2 kalau enggak, kalau misalnya kan reaksinya gini Kak, CH3 2 kali, NH2OH ditambah HCl jadi CH3 2 NH2 Cl. tambah H2O. Ya, betul. Terus kan berarti MRS CH3-nya kan 15, HCl-nya 10. Berarti HCl-nya habis. CH32-nya sisa 5. Terus CH32 NHCl-nya 10. Oke. Nah, Kak. Terus habis itu kan OH min sama dengan 10 min 5 dikali berarti 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 apa 5 dibagi 10? Kalau makanya kalau misalnya 5 dibagi 10 dapatnya 8 plus log 5. Oke. Kamu yang pakai MRS, sisa basahnya berapa? 5 apa 10? Sisa basahnya 5. Ya harusnya 5 per 10. Iya, dapetnya tapi 8 plus log 5. Otak-atik logaritmanya. Gimana tuh? Ini kalau kamu bingung, ini kepanjangan nih. Singkat aja, XOH. Boleh gak? CH3 2 kali, NH2-nya saya anggap X, XOH. Direaksiin sama HCl, nanti jadinya adalah XCl ditambah H2O. Kalau kamu bingung, boleh. Nanti kita tinggal pakai MRS. Atau sebenarnya kalau kamu mau langsung pakai rumus yang tadi juga boleh. Yang OH min sama dengan KB mol basa kurang mol asam dibagi mol asam kali valensi. Boleh, sama aja. Nah, kalau pakai MRS, berarti kan nanti dapatnya adalah 15. Ya, kalau pakai MRS, berarti nanti si HCl-nya adalah 10. Ini nggak ada. Berarti kan yang habis duluan HCl. Bereaksi 10, 10, 10. 5, habis 10. Kan gitu ya. Nah, karena sisa yang lemah, si basa, berarti OH min kan. KB, mol sisa basa, gitu ya. Dibagi dengan mol garam, kan gitu ya. Kali dengan valensi asam. Nah, KB-nya adalah udah ada 10 min 5. Mol sisa basanya 5. Mol garamnya 10. Nah, nanti dapatnya berapa? Kan setengah. Ya, boleh kan kalau saya bikin setengah kali 10 min 5. Nanti POH-nya 5 min log setengah. Gitu kan. pH-nya 9 plus log setengah. Nah, log setengah itu kalau di eksponensial jadi berapa? Log 2 pangkat min 1. Turunin ke bawah. 9 min log 2. Gitu. Nah, kalau kamu rubah jadi 8 min log 5, yang tadi saya bilang, otak-atik logaritmanya. 8 min log 10 per log 2. 8 plus log 5. Ya, 8 plus log 5. Nah, berarti gini kan? Berarti 8 ditambah log 10 dikurang log 2. Log 10 berapa? 1. 8 tambah 1, 9 log 2. Sama aja kan?
Yang penting kamu bisa ngotak-atik logaritmanya aja. Gitu. Nah, ini yang penting. Nah, kenapa dibikin begini? Karena tidak semua soal langsung enak dapat. Makanya minta kamu bisa ngotak-atik logaritma matematikanya. Gitu. Biar apa namanya? Kelihatan lebih susah gitu. Sebenarnya kalau kalkulator mah angkanya sama aja. Karena kita nggak kalkulator, jadi agak ribet gitu doang. Oke, berarti jawabannya 9 min log 2. Gitu kan? Yang paling banyak angka minus kan? Jawabannya harus minus. Ya, kalau nggak mau ngitung kan gitu ya. Yang paling banyak angka 9, berarti jawabannya nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh E. Yang paling banyak min, ya udah jawabannya min 9 min log 2. Selesai. Ya kan? Gak usah ngitung kan? Langsung. Sampai sini clear teman-teman? Ada yang mau ditanya? Enggak? Kita lanjut. Kalau enggak, soal berikutnya. Nomor 20. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya nomor 20, teman-teman? Ada yang udah dapat? Sebuah larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COH 0,15 molar dengan Ka-nya sekian, 50 ml CH3CONA 0,3 molar, ya. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH, maka konsentrasi CH3CO- ini adalah berapa? Nah, berarti kan kita tinggal masukin aja gitu ya. Ya enggak? CH3CO- berarti ditambahkan NaOH. Maka nanti CH3COOH ditambah dengan NaOH jadinya adalah CH3COONA plus H2O lah ya. Nanti kan saya pakai mula-mula reaksi sisa. Ya. Mula-mula CH3COH-nya adalah 50 mili 0,15 molar. Berarti 7,5 milimol, ya. NaOH-nya 50 mili kali 0,3 berarti 5 CH3CONA-nya ya 15 milimol. NaOH-nya 2,5. Nah, ketika dia bereaksi, maka NaOH-nya akan habis, gitu ya. Berarti nanti di sisa 5 milimol habis dapat 17,5 milimol. Lalu dia tanya konsentrasi ion CH3CO-. Berarti kan CH3CO- itu ada di dua tempat ya. Ada di CH3COH dan ada di CH3CONA. Nah, kalau ini saya cari molaritasnya, berarti kan saya bagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 50, 50, 25. Berarti 125. Nanti dapatnya adalah 1/25 milimol. 1/25 molar gitu maksudnya ya. 1/25 molar atau 0,04 molar. Berarti ini molarnya nanti dibagi juga dengan 125. Nanti dapatnya sekitar 0,14 molar ya. Nah, maka jumlah konsentrasi CH3CO- itu nanti 0,04 ditambah 0,14. Dapatnya 0,18 molar. Jawabannya yang D. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini kalau saya pecah jadi CH3CO- ditambah H+. Ini kalau dipecah jadi CH3CO- ditambah Na+. Artinya CH3CO- ada di dua tempat, makanya di jumlah. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, itu kenapa volumenya ditambahin semua? Kan dicampur. Kalau dicampur volumenya dijumlah. Dua larutan kita campur jadi satu, volumenya nambah. Enggak, volume total jadinya. Karena kita mau nyari molaritas. Oke, makasih Kak. Oke.
Oke, ada yang mau ditanya? Gak ada? Kita lanjut. Soal nomor 21, kira-kira jawabannya apa? Jika 1 gram NaOH MR40 dimasukkan ke dalam 500 ml air 0,1 molar, maka akan dihasilkan, ya tinggal kita masukin aja ya. Ya. Berarti kan mol NaOH-nya itu kan gram per ml ya. 1/40, nanti dapatnya adalah 0,025 mol atau 25 milimol. Ya. Lalu mol CH3COOH nanti dapatnya adalah 500 dikali 0,1 kan? Nanti dapatnya 50 milimol. Ini pasti buffer. Nah, berarti kan tinggal kita masukin H plus sama dengan Ka, mol asam kurang mol basa dikali valensi gitu ya. Dikali valensi dibagi mol basa dikali valensi. Berarti kan tinggal masuk kan 10 min 5 ya. Lalu asamnya 50 kurang 25 dibagi 25 kali 1. Nah, dapatnya 25 coret, nanti dapatnya 10 min 5. Maka nanti pH-nya dapat. Ada yang mau ditanya sampai sini? Aman? Oke. Kita lanjut. Nomor 23. Tunggu ya. Iya betul. Kira-kira jawabannya apa? Baper itu. Dapat jawabannya apa? Ada yang dapat jawabannya? Soalnya emang agak ngada-ngada dikit. Ada nggak yang ketemu? Dicampurkan 0,04 molar CH3COH dan 0,03 molar BaOH 2 kali dalam 800 ml air murni sehingga diperoleh 1500 ml larutan yang campuran yang pH-nya 5 min log 1,2. Ya. Ini kenapa buffer? Karena pH campurannya pH asam. Otomatis pH-nya ngikutin yang lemah kan. Makanya ini buffer, ya. Nah, bila kemudian ke dalam campuran tersebut dimasukkan 4 tetes KOH 15 molar, berapa pH sekarang? Di mana 1 ml itu setara dengan 20 tetes. Berarti kalau 4 tetes setara dengan 0,2 mili, gitu ya. Nah, berarti yang perlu kita tahu adalah berapakah volume CH3COH dan berapakah volume BaOH 2 kali. Itu yang perlu kita tahu. Gitu ya. Nah, berarti kalau dari situ kita bisa pakai, dia bilang kan pH-nya sini. pH-nya itu adalah 5 min log 1,2. Berarti H plusnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Kalau saya bikin reaksinya, berarti kan reaksinya itu adalah CH3COOH ditambah BaOH 2 kali, jadinya adalah CH3COO 2 kali Ba ditambah H2O. Gitu ya. Nah, nanti ini kasih koefisien 2, itu biar setara, ini kali 2. Nah, ini nanti 0,04 VA. Gitu kan? Ini adalah 0,03 PB. Nah, ini nggak ada. Kan kalau saya pakai MRS ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, berarti yang habis duluan harusnya yang kuat basanya.
0,03 VB, berarti ini 0,06 VB, 0,03 VB. 0,03 VB, berarti ini 0,04 VA dikurang 0,06 VB. Nah, ini habis. Ya. Nah, kan tadi H plus sama dengan Ka, mol sisa asam, gitu ya, dibagi dengan mol garam, kali dengan valensi basa. H plusnya kita udah dapat nih. Ya, 1,2 kali 10 min 5 sama dengan Ka-nya 1,8 kali 10 min 5, gitu ya. Kali, berarti kan ini 0,04 VA dikurang 0,06 VB dibagi dengan 0,03 VB. Valensinya 2, ya. Nah, berarti ini saya coret, ya. Ini kan bisa aja saya bikin sama-sama dibagi 0,6, dapatnya adalah 0,2, dapatnya adalah 2 gitu ya. Ya. Ini dapat 2 dan ini dapat 3 gitu. Ini saya bedain aja. Ya. Nah. Lalu ini nggak bisa ya. Otak-atik dulu. Berarti saya pindahin. Ini nantinya dapatnya adalah 2 sama dengan 3 dikali 10 min 2, 4 VA dikurang 6 VB, gitu ya. Dibagi 10 min 2 dikali 6 VB. Nah, 10 min 2-nya kecoret, gitu ya. 3 sama 6-nya kecoret, dapat 2. Berarti 4 VB sama dengan 4 VA dikurang 6 VB. Berarti 10 VB sama dengan 4 VA. Ya. Nah, dari sini saya bisa dapat bahwa VB per VA itu bandingnya 4:10. Ya. Nah, sekarang saya mau cari volume asamnya ya. Volume asam VA. VA itu berarti 14 ya totalnya. Dikali dengan, kan airnya adalah 1.500, tapi air campurannya 1.500, karena 1.500 itu berasal dari campuran asam basa ditambah 800 ml air. Ya, berarti volume asam basanya, ya, volume larutannya itu adalah 1.500 kurang 800. Nanti dapatnya 700. Nah, ini kali 700. Ya, nanti dapatnya coret dapat 7, dapat 2, coret dapat 100. Nanti dapatnya adalah 200 ml. Nah, berarti VB-nya nanti ya tinggal kurangin aja gitu ya. 700 kurang 200. Nanti dapatnya adalah 500 ml. Nah, dari situ saya bisa dapat dong yang ini, ya. Berarti yang ini adalah 0,04 dikali 200 dikurang, ya, 0,06. Oh, kebalik ya. VA itu adalah VA per VB sama dengan 10/4 ya, atau 5/2 ya. Oh, ini dia. Soalnya nanti minus, ini nggak mungkin minus. Oke, ini ketukar. Berarti VA-nya adalah 5/7 dikali 700. VA-nya dapat 500. VB-nya 700 dikurang 500, nanti dapatnya 200 ml. Ya. Berarti dari sini kita bisa dapat, ya, bahwa si VA sisanya yang ini nih, ya, berarti 0,04 dikali 500 dikurang 0,06 dikali 200. Berarti nanti dapatnya adalah CH3COH ini ya. Biar kita dapat CH3COH. Berarti nanti ini coret 20, coret 12. Nanti dapatnya adalah 8 milimol.
itu CH3COH. Nah, lalu CH3COO 2 kali Ba, nanti dapatnya adalah 0,03 dikali 200, nanti dapatnya 6 milimol. Nah, sekarang sama dia, si buffer ini ditambahin sama KOH. Nah, berarti kita bikin reaksi ketika ditambahkan KOH. CH3COOH ditambah KOH, nanti jadinya adalah CH3COOK ditambah H2O. Nah, nanti juga pakai mula-mula reaksi sisa, gitu ya. Nah, mula-mulanya CH3COH yang ini 8 milimol, ya. Mula-mulanya CH3COOK-nya 6 milimol. Ya. KOH-nya berapa? KOH-nya itu adalah 4 tetes. 4 tetes itu 0,25. 0,2 ya. Kan 4 per 20 dikali 1 mili. Berarti 0,2 mili dikali 15. Nanti dapatnya adalah 3 milimol. Nah, nanti ini bereaksi 3 ya. Nah, ini 3. Nanti ini dapatnya 5, habis dapatnya 9. Nah, yang ditanya pH, berarti H plus sama dengan Ka, mol asam sisa per mol garam. Berarti 1,8 10 min 5 dikali 5 per 9. Nanti coret, dapatnya 0,2, nanti coret, dapatnya 1. Dapatnya 10 min 5. Maka pH nanti dapatnya 5. Dah, ini jawabannya. Bayang nggak? Kak, Ya, itu yang CH3COOK-nya kenapa dimasukin 6, Kak? Yang mula-mulanya. karena kan dari yang buffer ini, buffer yang ini nih, ini buffer kan? Nah, buffer ini ditambahkan si KOH. Jika aturan buffer nomor 3 definisi. Jika suatu larutan disebut buffer, jika ditambahkan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, dan air, pH diusahakan tetap, walaupun berubahnya sangat kecil. Nah, berarti yang buffer yang sudah kita dapatkan hasil CH3COH dengan pH 2 kali, diuji dengan ditambahkan KOH. Nah, makanya konsentrasi produk awalnya udah ada, pakai yang sisa yang awal tadi. Gitu. Oh, meskipun yang 6 itu molnya si CH3COOBA nggak apa-apa, Kak? Betul, nggak apa-apa. Ini kan kalau saya pecah jadi 2 CH3CO- ditambah Ba2 plus kan. Nah, CH3CO- itu kan bahasa konjugasinya kan. Nah, gitu ya. Tetap kita masukin ke situ. Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Kak, tadi 700-nya dapat dari mana ya, Kak? Kan volume totalnya 1.500 nih. Ya. 800 milinya air. Kurang nggak, Kak? Iya, dikurang. Jadi saya ngambil volume larutannya aja berapa. Kak, tadi kita tahu yang awalnya itu larutan buffer gimana, Kak? Kalau kan itu ada asam sama basa, ya. CH3COH asam lemah, BaOH basa kuat. Ketika dicampur, pH-nya adalah pH si asam, ya kan? 5 min log 1,2. Berarti kita tahu pH-nya terpengaruh sama yang lemahnya. Nah, karena pH-nya terpengaruh sama yang lemahnya, maka pH tergantung oleh yang lemah. Itu kan definisi buffer. Oh iya, Kak. Oke, makasih, Kak. Nah, nomor 24. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Nomor 24? Angkanya gede. Sayang kamu dapat aja. Ada yang udah dapat? Oh, kamu nggak bakal dapat ini. Hidrolisis ini. Michael membuat 500 ml larutan garam LNO3 dengan cara melarutkan 1,5 gram LNO3 ke dalam air murni. Jika harga pH larutan tersebut adalah 5, ya betul.
ini hidrolisis kamu nggak bakal bisa dapat. Kita belum bahas maksudnya. Sebenarnya sih bisa aja kan kamu udah lewat. Nomor 25. Ke dalam 800 ml larutan penyangga yang dibuat dengan mencampur larutan 0,02 molar asam laktat dengan larutan 0,01 molar NaOH, dimasukkan lagi 100 ml larutan KOH, ternyata pH larutan penyangga yang sebelumnya 5 min log 7 berubah menjadi 5 min log 1,4. Tentukan pH larutan KOH yang ditambahkan. Oke. Ini kebalikan soal yang tadi ya. Kalau yang tadi kita disuruh ditanya pH setelah ditambahkan KOH, sekarang yang ditanya berapa KOH yang ditambahin, gitu ya. Nah, berarti diketahui bahwa pH buffer awalnya adalah 5 min log 7, ya. Lalu setelah ditambahkan KOH, pH-nya berubah menjadi 5 min log 1,4. Nah, fungsi dari 5 min log 7-nya buat apa? Biar kita tahu berapa konsentrasi si CH3, C2H4COH dan konsentrasi si C2H4COONa yang didapat pada saat pertama kali membuat larutan buffer, gitu ya. Nah, berarti kalau pH-nya 5 min log 7, maka H plusnya adalah 7 kali 10 pangkat min 5. H plus itu adalah Ka, mol sisa asam, dibagi dengan mol garam gitu ya, kali dengan valensi basa. Nah, berarti ini 7 kali 10 min 5, Ka-nya adalah 1,4 kali 10 min 5 atau 14 kali 10 min 6 gitu ya. Mol sisa asamnya, kita nggak bisa pakai itu ya. Harusnya saya pakai rumus yang tadi ya. Ka mol asam kurang mol basa kali valensi gitu ya. Dibagi mol basa kali dengan valensi. Ya, berarti nanti dapatnya adalah 7 kali 10 min 5 sama dengan 14 kali 10 min 6. Ya, asamnya adalah 0,02 Va dikurang basanya adalah 0,01 Vb dibagi dengan 0,01 Vb. Gitu ya. Nah, ini nanti dicoret, nanti dapat 2, lalu nanti ini dicoret, nanti di sini dapat 10. Gitu ya. Lalu ini saya coret, nanti ini dapat 5. Maka kalau saya kali silang, 0,05 Vb sama dengan 0,02 Va dikurang 0,01 Vb. Saya pindahin 0,06 Vb sama dengan 0,02 Va. Atau Va per Vb nanti sama dengan 6 per 2 atau 3 per 1. Ya. Berarti kan volumenya 800 mili ya. Berarti volume Va-nya nanti 3 per 4 dikali 800, nanti dapatnya adalah 600 mili. Ya, Vb-nya berarti 800 kurang 600. Nanti dapatnya adalah 200 mili. Gitu ya. Nah, oke. Nah, berarti kalau dari situ saya bisa dapat dong ya. Bahwa Va-nya mol asam sisanya gitu aja ya. Mol asam sisa itu kan berarti asamnya 600 dikali ya 0,02 dikali 600 dikurangi basanya 0,01 dikali 200 berarti 12 kurang 2 nanti dapatnya adalah 10 milimol ya 12 ya ya benar 12 ya 0,02 kan ya 12 kurang 2. Lalu mol garamnya itu kan sama dengan mol basa ya. Sama dengan mol basa sama dengan 2 milimol. Oke. Nah, berarti kita tinggal masukin ketika dia ditambahkan dengan KOH. Nah, berarti kalau saya buat reaksi berikutnya adalah kalau ditambahin KOH maka yang bereaksi adalah C2H4COOH ditambah KOH, nanti jadinya adalah C2H4COOK ya. Nah, kalau saya pakai mula-mula reaksi sisa ya,
Berarti mula-mula C2H4 COH itu adalah mol sisanya dia 10. Mula-mula CH3COK itu adalah 2. KOH-nya kita anggap X. Nah, berarti ini X, ini X, ini X. Habis 10 minus X, maka 2 plus X. Ya. Nah, pH-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi pH-nya 5 kali 10 min 4. Salah ya. pH-nya 5 min log 1,4. Gitu ya. Berarti H plusnya adalah 1,4 kali 10 min 5. Berarti kalau saya geser ke sini, ya H plus sama dengan Ka, mol sisa asam, dibagi dengan mol garam, kali dengan valensi. Berarti 1,4, 10 min 5. Ka-nya juga 1,4, 10 min 5. Mol sisa asamnya adalah 10 minus X per 2 ditambah X. Nanti ini habis, gitu ya. 2 ditambah X sama dengan 10 minus X. Pindahin, 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 4 milimol. Ya. Nah, berarti kalau X-nya 4 milimol, maka molaritasnya KOH, molar KOH-nya itu adalah 4 per, gitu ya. 600 tambah 200 tambah 100 mili. Ya. Jadinya 4 per 900. Ya. 4 per 900. Ya. Itu molarnya nanti. Nah, berarti pH-nya, berarti kan OH- sama dengan molaritas kali valensi. Ya. Nanti dapatnya 4 per 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti pOH-nya 2 min log 4 per 9, pH-nya 12 plus log 4 per 9. Ya. Kalau kamu otak-atik juga boleh, ya. 12 plus log 4 per 9 itu adalah 12 plus log 2 per 3 kuadrat. Berarti 12 plus 2 log 2 per 3. Boleh kalau mau dibikin begitu. Silakan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Ini kecil sih kemungkinan keluarnya. Ya, ini saya kasih kamu buat pengayaan aja. Itu volume KOH-nya 900 ya, Kak? Volume total. Oh, oke. Makasih, Kak. Volume total. Tunggu. Ya, KOH mula-mula ya. Oh iya, salah saya. Mula-mula nggak total ya. Volumenya mula-mula cepet ya. Oh iya, saya salah. Kan bukan di bawah ya. Bukan di bawah berarti dia nggak total. Oke, betul. Jadi saya ingatnya dia di bawah. Kan mula-mula KOH awal sebelum ditambahkan ya. Kita nggak mainin dia pakai volume total, pakai volume dia. Berarti 4 per 100 molar atau 4 kali 10 min 2 ya. Nah, pOH-nya 2 min log 4, pH-nya 12 plus log 4. Ya, betul. Karena bukan pada saat sisa. Kalau pada saat sisa baru volume total. Karena kan dia udah dicampurkan. Kalau KOH doang awal, berarti kan sebelum dicampurkan kan. Berarti pakai volume awal dia. Yang kata-kata dimasukkan lagi 100 mili KOH. Nah, ini volume KOH-nya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ini memang bukan soal UTBK sih. Ya, ini saya ambil dari soal anak penabur. Ya. Bedanya memang mereka boleh kalkulator. Jadi soalnya agak keriting-keriting gitu kan. Nah, kalau di UTBK kan kita nggak boleh kalkulator, jadi nggak bisa keriting-keriting. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan buat yang sekarang. Gitu ya. Oke, silakan belajar mengenai buffer.
Dan kamu sudah belajar mengenai hidrolisis ya. Biar kamu nanti pada saat pekan depan kamu sudah siap. Oke ya. Terus belajar karena udah mau UTBK ya, banyak latihan soal. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak. Yuk.